Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Halo sobat sehat, bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Sobat sehat, ketika kamu mengalami buang air besar secara terus-menerus hingga tubuh kamu terasa lemas, bisa dikatakan kamu mengalami diare loh. Nah, sebenarnya apa itu diare? Menurut WHO, diare adalah buang air besar dengan konsistensi cair sebanyak 3 kali atau lebih dalam 1 hari. Nah, sobat sehat, perlu diingat, 2 kriteria penting yang harus ada yaitu BAB cair dan sering. Jadi, misalnya buang air besar sehari 3 kali tapi tidak cair, maka tidak bisa disebut diare. Begitu juga, apabila buang air besar dengan feses cair tapi tidak sampai 3 kali dalam sehari, maka itu bukan diare sobat. Nah, sobat sehat, perlu kalian ketahui, feses yang encer dan buang air besar yang tidak normal merupakan salah satu ciri gejala dari diare. Sobat sehat, tidak hanya itu saja loh, tetapi ada ciri-ciri gejala lain yang dapat dikatakan kalian terkena penyakit diare. Ciri-ciri lain dari penyakit diare, yang pertama, kotoran BAB encer atau berair hingga berdarah, sakit perut atau kram, muncul tanda-tanda dehidrasi, suhu tubuh meningkat, dan pusing hingga lemas. Jenis-jenis diare. Diare dapat diklasifikasikan menjadi beberapa. Yang pertama, diare akut. Diare akut adalah diare yang muncul secara tiba-tiba dan berlangsung selama 3 hari hingga seminggu. Kebanyakan orang mengalami buang air besar jangka pendek akibat infeksi bakteri atau virus pada saluran pencernaan. Kuman berasal dari makanan atau minuman yang terkontaminasi. Diare akut terbagi lagi menjadi 2. Yang pertama, akut watery diare, ditandai dengan fases cair yang berlangsung selama beberapa hari. Kebanyakan disebabkan oleh infeksi norovirus atau noravirus. Akut bloody diare atau dysentery, ditandai dengan feses yang berdarah dan berlendir. Penyebabnya adalah infeksi bakteri E. histolytica atau S. bacillus. Diare kronis. Diare kronis adalah diare yang dapat berlangsung selama 4 minggu atau lebih. Gejalanya sudah ada dalam waktu yang lama dan berkembang secara perlahan. Kondisi ini kurang umum dan biasanya disebabkan oleh kondisi medis, alergi, obat-obatan, atau infeksi kronis. Gangguan pencernaan yang bisa menyebabkan mencret kronis termasuk sindrom iritasi usus besar (IBS), penyakit klorin, atau kolitis ulceratif. Diare persisten. Diare persisten adalah buang-buang air yang berlangsung lebih dari 2 minggu, tapi tidak lebih dari 4 minggu. Durasi buang-buang air lebih lama daripada diare akut, tapi lebih singkat dibandingkan diare kronis. Jenis diare ini terbagi menjadi 2, yaitu diare osmotik yang terjadi ketika makan di usus tidak dapat diserap dengan baik, sehingga cairan lebih terbuang bersama feses. Yang berikutnya, diare sekretori yang terjadi akibat adanya gangguan sistem pembuangan pada usus kecil atau usus besar dalam menyerap elektrolit. Sobat sehat, kalian tahu tidak? Diare biasanya disebabkan oleh virus atau terkadang makanan yang terkontaminasi.
Jarang sekali menjadi tanda gangguan lain seperti penyakit radang usus atau sindrom iritasi usus. Diare dapat disebabkan oleh hal-hal di luar penyakit. Contohnya meliputi intoleransi laktosa, reaksi obat, alergi makanan, dan keracunan makanan. Cara mengobati diare. Pertama, minum banyak air putih. Kedua, menghindari makanan yang membuat diare semakin parah, termasuk makanan yang pedas, berminyak, dan yang mengandung pemanis buatan. Ketiga, makan makanan sehat dan rendah serat. Misalnya, pisang, nasi putih, dan juga roti tawar. Keempat, minum obat. Jikalau semua cara yang di atas belum membaik, tidak ada salahnya minum obat diare. Cara mencegah diare, yaitu pertama, rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, terutama sebelum dan setelah makan, setelah menyentuh daging mentah, dan setelah menggunakan toilet. Kedua, melakukan vaksinasi rotavirus untuk melindungi bayi dari serangan virus. Ketiga, memberikan ASI eksklusif pada bayi 6 bulan pertama, guna membantu membentuk antibodi. Keempat, mengkonsumsi makanan dan minuman yang matang atau sudah dimasak. Nah, Sobat Sehat, ketika kita sudah melakukan perawatan di rumah, tetapi diare tidak kunjung sembuh, maka kita harus pergi ke dokter. Jangan tunda untuk memeriksakan diri ke dokter apabila mengalami hal-hal sebagai berikut. Tubuh terasa lemas, demam lebih dari 39 derajat Celcius, suhu normal biasanya terdiri dari 36 derajat sampai 37 derajat Celcius. Mudah haus dan bibir kering, tidak reda walaupun sudah diberi penanganan di rumah. Nah, Sobat Sehat, itu tadi beberapa informasi secara umum mengenai diare. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.